Halo semuanya, Dragon Ball First kembali lagi nih. Kita sampai juga di part ke-10 cerita dari Dragon Ball. Sebelum kita lanjut, mari kita recap cerita sebelumnya. Dikabarkan bahwa dunia selamat dari ancaman Raja Iblis Piccolo yang telah dikalahkan oleh Son Goku. Goku yang berada di Menara Korin pun berniat menemui sang pencipta Dragon Ball guna menghidupkan kembali sang Dewa Naga yang dihancurkan oleh Piccolo. Caranya hanya satu, melalui Menara Korin menggunakan tongkat ajaibnya. Setibanya di sana, Goku harus melewati Popo sebagai ujian. Sampai akhirnya dia menemui sang pencipta Dragon Ball, Kami-sama, yang wajahnya serupa dengan Raja Iblis Piccolo. Singkat cerita, Dragon Ball berhasil dipulihkan. Kame Sennin, Krillin, Chaos, dan semua korban Piccolo berhasil dihidupkan. Mereka semua pun berlatih keras karena berjanji untuk bertemu kembali dengan Goku 3 tahun mendatang di turnamen Tenkaichi Budokai berikutnya. Bagaimana lanjutannya? Setelah opening berikut ini tentunya. Tiga tahun berlalu setelah kejadian terakhir, turnamen Tenkaichi Budokai digelar kembali. Namun diguyur hujan yang amat deras. Di sana Kame Sennin, Bulma, Ranch, Puaru, dan Oolong sudah menanti. Lalu tiba-tiba datang pemuda misterius berpayung merah, menghampiri dan menyapa mereka. Dia mengatakan kalau dia adalah Son Goku. Mereka semua terkejut seolah tidak percaya. Lalu hujan pun berhenti. Goku pun membuka sorban yang menutupi kepalanya supaya mereka mengenalinya. Dia mengatakan mungkin karena dirinya bertumbuh sangat tinggi sehingga yang lainnya tidak merasa kenal. Lalu tidak lama datanglah keempat kawan lainnya. Tenshinhan, Yamcha, Krillin, dan Chaos pun muncul. Bulma merasa pangling karena semuanya berubah drastis. Krillin pun mengatakan bahwa dirinya sudah bertambah tinggi, bahkan lebih tinggi dari Kame Sennin saat ini. Lalu Goku menepuk bahu Krillin dan mengatakan bahwa dia senang karena semuanya kembali berkumpul bersama di turnamen ini. Krillin dan yang lainnya sempat terdiam. Lalu setelah menyadari bahwa dia adalah Goku, Krillin langsung menangis terharu karena kangen dengan sahabatnya tersebut. Dia merasa sangat berterima kasih sampai akhirnya bisa hidup kembali. Yamcha dan Tenshinhan pun kagum dengan perubahan Goku. Babak penyisihan pun akan segera dimulai. Krillin dan Yamcha memakai seragam kebanggaan Kame Sennin. Begitu pula Goku yang merasa sudah sangat cocok dengan seragamnya. Tiba-tiba dia menyadari kehadiran sosok yang amat kuat. Sosok berkulit hijau, berjubah dan bersorban dengan pandangan tajam. Sampai Krillin menanyakan apakah Goku kenal dengannya. Namun Tenshinhan dengan instingnya menyadari bahwa sosok itu adalah putra dari Raja Iblis Piccolo. Goku dan Piccolo pun saling berpandangan, seolah mereka berdua tahu bahwa mereka berdua ada di sana untuk saling bertempur nantinya. Tenshinhan yang sadar dengan kehadirannya menanyakan Goku, apa tujuan dari munculnya dia. Goku pun menjelaskan bahwa dia hadir untuk melawannya, tapi meminta Tenshinhan merahasiakannya supaya tidak terjadi kepanikan. Lalu datanglah seorang wanita cantik menepuk bahu Goku. Hal itu membuat Goku dan kawan-kawannya terbengong-bengong kebingungan. Goku pun perlahan menanyakan siapa si gadis cantik tersebut. Mendengar reaksi dan jawaban Goku yang tidak mengenalinya, gadis itu langsung berubah naik pitam. Setelah berteriak marah, dia pun meninggalkan Goku yang bingung. Krillin yang cemburu karena merasa sulit cari jodoh menanyakan bagaimana Goku bisa sampai didatangi oleh wanita cantik. Tapi Goku tetap masih bingung dan tidak bisa menjawab. Lalu babak penyisihan pun dimulai. Goku yang tampil pertama langsung menunjukkan kemampuannya yang bertambah pesat dan membuat teman-teman lainnya kagum. Begitu juga dengan Krillin, Yamcha, dan Tenshinhan yang juga berhasil melewati babak penyisihan. Tapi tidak dengan Chaos yang secara mengejutkan kalah. Hal tersebut membuat Tenshinhan penasaran dan menghampiri Chaos yang sudah terkulai pingsan. Ternyata yang mengalahkan Chaos adalah manusia setengah robot atau cyborg. Dan yang lebih mengejutkan bahwa dia adalah Tao Pai Pai, pembunuh bayaran yang diledakkan oleh Goku.
Tao Pai Pai pun bercerita bahwa dia adalah adik dari Shuru Sennin, yaitu mantan guru dari Ten Shin Han dan Chaos, yang bertujuan untuk mengalahkan mereka yang dianggap sebagai murid durhaka, termasuk membalas Goku nantinya. Goku pun merasa bertambah lagi ancaman lainnya pada turnamen kali ini. Sementara di lain tempat, Piccolo muda pun berhasil melewati babak penyisihan dengan sangat mudah. Goku yang mengawasinya pun merasa tertantang dengan apa yang dilakukan Piccolo muda ini. Lalu tibalah pada babak akhir penyisihan antara dua orang yang berpenampilan aneh. Yang satu seperti bapak tua yang melakukan gerakan konyol, dan yang satunya seperti pegulat yang bertopeng. Pertarungan berlangsung secara kocak sampai dimenangkan secara tidak sengaja oleh Patua Misterius. Krillin pun tertawa merasa heran dengan pertarungan aneh tersebut. Lalu selesailah seluruh babak penyisihan. Dan ternyata si petarung bertopeng adalah Yajirobe yang merasa kesal karena kalah, namun curiga dengan si Patua yang misterius itu. Lalu ketika si pemimpin turnamen ingin mengundi babak gugur, dia melihat Krillin, di mana terakhir kali dia ingat bahwa Krillin telah tewas dan dia merasa melihat hantu. Namun Krillin menjelaskan bahwa dia bukan hantu, tapi dia dihidupkan kembali dengan Dragon Ball. Kemudian pengundian pun berlangsung antara 8 petarung, yang mana telah ditentukan. Pertarungan pertama antara Tao Pai Pai melawan Ten Shin Han. Pertarungan kedua antara Son Goku dan gadis cantik misterius. Pertarungan ketiga antara Piccolo muda dengan nama samaran Ma Junior melawan Krillin. Dan yang terakhir adalah antara Pak Tua bernama Xian melawan Yamcha. Demikianlah para peserta yang akan bertarung seiring dimulainya babak gugur Tenkaichi Budokai. Kemudian di masa jeda, Goku dan kawan-kawan bertemu kembali dengan Kame Sennin dan lain-lainnya untuk menceritakan apa yang terjadi di masa penyisihan. Tiba-tiba datanglah Shuru Sennin yang menebarkan ancaman. Dia berkata bahwa Tao Pai Pai yang sekarang adalah hasil karyanya, diciptakan untuk memusnahkan Goku dan Ten Shin Han khususnya. Lalu dia pergi setelah memberikan tantangan. Setelah itu, Goku, Krillin, dan Yamcha pun berangkat kembali menuju arena pertandingan. Di tengah perjalanan, Goku mengenalkan Sensubin atau kacang ajaib kepada Krillin dan Yamcha, bahwa itu adalah makanan yang dapat membuat tenaga kembali sempurna. Krillin dan Yamcha yang mendengarnya kemudian tertawa bersama. Ternyata Krillin dan Yamcha juga tahu tentang Sensubin dan memilikinya, karena Krillin dan Yamcha semasa latihan juga berhasil memanjat menara Korin dan berlatih di sana. Krillin bahkan juga mengajak Yajirobe untuk ikut bertanding di Tenkaichi Budokai, yang sekarang menjadi penjaga di menara Korin. Tapi dia mengira bahwa Yajirobe tidak jadi ikut karena dia tidak melihatnya. Mendengar Krillin dan Yamcha berlatih keras, Goku pun ikut semangat. Lalu Yajirobe yang diam-diam mengikuti mengatakan bahwa dia sungguh ikut turnamen ini. Hanya saja dia tetap kesal dengan cara dia tersingkir. Singkat cerita, pertandingan pertama pun dimulai antara Ten Shin Han melawan Tao Pai Pai. Dia mengatakan bahwa kali ini tidak segan untuk membunuh murid yang durhaka seperti Ten Shin Han. Tanpa panjang lebar, Tao Pai Pai menyerang Ten Shin Han. Namun dengan sangat mudah dihindari dan Ten Shin Han pun berbalik menyerang hingga membuat Tao Pai Pai tersungkur. Tidak menyerah, Tao Pai Pai langsung mencoba memukul bagian vital di kepala Ten Shin Han. Namun dengan mudah juga ditahan dengan tangannya. Tao Pai Pai yang sudah berubah menjadi setengah robot mencopot tangannya dan berubah menjadi pisau tajam yang langsung ditebaskan ke arah Ten Shin Han. Beruntung hanya mengenai dada dari Ten Shin Han, namun itu sudah cukup membuatnya sangat marah. Dengan serangan yang sangat cepat, Ten Shin Han memukul telak Tao Pai Pai sampai membuatnya pingsan seketika. Shuru Sennin pun terkejut. Ten Shin Han mengangkat tubuh Tao Pai Pai yang sudah tak berdaya dan diberikannya kepada Shuru Sennin sembari berkata supaya mereka tidak pernah muncul lagi di hadapan Ten Shin Han atau mereka akan dihancurkan. Pergilah Shuru Sennin meninggalkan arena sambil terbirit-birit. Maka pertandingan pertama dimenangkan oleh Ten Shin Han. Lalu Goku bersiap untuk pertandingan kedua berhadapan dengan si gadis cantik misterius. Ketika pertandingan hampir dimulai, Goku masih saja dengan bingungnya bertanya kenapa si gadis begitu kesal dengan dirinya. Lalu gadis itu berkata, dia kesal karena Goku tidak menepati janjinya. Goku pun semakin bingung dan bertanya, apakah si gadis tidak salah orang? Lalu dia berkata bahwa tidak mungkin salah karena dia tahu Son Goku adalah orang yang ada di hadapannya.
Yamcha dan Krillin masih penasaran bagaimana mungkin gadis cantik itu bisa begitu mengenal Goku. Pertandingan pun dimulai. Si gadis tanpa basa-basi langsung menyerang tanpa henti. Tapi Goku masih mempertanyakan kenapa dia begitu marah. Setidaknya si gadis memberitahu alasannya. Janji apa yang Goku berikan dan tidak ditepati. Dengan geram si gadis akhirnya memberikan alasannya. Dia kesal karena Goku berjanji untuk menjadikan dia istrinya atau menikah. Mendengar itu, Kame Sennin, Bulma dan yang lainnya termasuk Yamcha dan Krillin terkejut setengah mati. Goku pun terhenti sejenak. Lalu dia bertanya kepada Krillin, apa itu menikah? Krillin dan Yamcha yang ditanya begitu, termasuk si gadis, hanya bisa kaget. Krillin mengatakan bahwa menikah adalah hidup bersama menjalin keluarga sampai mati. Goku yang mendengar itu pun juga terkejut. Dia merasa bagaimana mungkin harus hidup bersama seseorang sampai dia mati. Si gadis mengatakan bahwa dia akan memberitahu siapa dia sebenarnya hanya kalau Goku bisa mengalahkannya. Mendengar itu, Goku pun merasa tenang dan tidak penasaran lagi. Lalu dia memasang kuda-kuda. Dengan sekali hentak, si gadis terpental jauh hingga keluar area pertandingan. Si gadis yang terjatuh dinyatakan kalah. Goku pun menanyakan keadaannya. Si gadis bangkit menuju Goku dan mengatakan bahwa dia memang tidak salah pilih Goku yang kuat untuk menjadi calon suaminya. Si gadis pun menjelaskan bahwa dia adalah Chi-Chi, putri dari Gyumao, si Raja Iblis Kerbau. Goku dan juga yang lainnya pun terkejut. Goku memastikan apakah Chi-Chi yang dimaksud adalah Chi-Chi saat mereka bertemu di masa kecil. Si gadis pun mengiyakan. Dia menjelaskan pada saat kecil dulu Chi-Chi yang diselamatkan oleh Goku meminta dinikahi ketika mereka bertemu dewasa nanti. Dan Goku pun pada saat itu setuju. Setelah mendengar itu, Goku pun akhirnya ingat kalau dia pernah berjanji apa yang diminta oleh Chi-Chi. Goku hanya mengira kalau menikah itu adalah sejenis makanan. Setelah berpikir, Goku pun mengatakan kalau janji adalah janji. Akhirnya, Goku setuju menikahi Chi-Chi. Dan di arena pertandingan itu, akhirnya Chi-Chi menerima Goku sebagai suaminya. Seluruh pengunjung turnamen pun terharu dan ikut merasa bahagia, kecuali Kame Sennin dan kawan-kawan Goku lainnya yang hanya bisa terdiam karena kaget. Lalu Chi-Chi yang baru menjadi istri Goku pun selalu menempel kepada Goku, sampai Goku komplain karena dia jadi sulit bergerak. Penonton bersorak memberi selamat kepada Goku dan Chi-Chi sebagai pasangan pengantin baru. Krillin makin kesal karena selama ini dialah yang mencari jodoh, tapi malah Goku dulu yang menikah. Tidak lama setelah itu, pemimpin turnamen mengumumkan pertandingan ketiga yang akan segera dimulai antara Ma Junior atau Piccolo muda melawan Krillin. Krillin bersiap dan Piccolo muda pun melayang turun menuju arena pertarungan. Pertarungan berlangsung seketika Krillin dengan kedua tangannya mengeluarkan bola sinar yang diarahkan kepada Piccolo. Piccolo lalu melompat untuk menghindarinya, tapi Krillin ternyata bisa mengarahkan bola sinarnya untuk berbelok dan mengejar Piccolo. Piccolo menggunakan sinar dari matanya untuk menahan serangan dari Krillin. Tanpa diduga, ternyata Krillin sudah berada di sampingnya dan menghajar Piccolo. Hal itu membuat Piccolo merasa harus sedikit serius melawan Krillin. Lalu Piccolo menyerang Krillin dengan tangannya yang bisa memanjang. Goku dan Tenshinhan pun ikut terkejut melihat hal itu. Lalu Krillin ditarik dan dihajar sampai Krillin terpental ke arah dinding arena. Namun Krillin bisa berbalik menyerang. Tapi Piccolo berhasil juga membuat Krillin kembali terpental ke atas. Dengan cepat, Piccolo ikut ke atas langit dan memukul Krillin sampai membuatnya jatuh menghantam lantai arena. Piccolo yang takut Krillin tewas bisa membuatnya didiskualifikasi, merasa pukulannya terlalu kuat. Tapi ternyata Krillin berhasil bergerak dan bisa bangkit. Hal itu membuat Piccolo merasa terkejut. Ternyata Krillin lebih kuat dari dugaannya. Namun sesaat pemimpin turnamen ingin melanjutkan pertandingan, akhirnya Krillin roboh juga. Dia merasa tidak sanggup melanjutkan pertandingan. Namun semua penonton tetap memberikan dukungan. Goku pun menghampiri dan membantunya untuk keluar dari arena pertandingan. Sehingga pertandingan ketiga pun dimenangkan oleh Piccolo. Kemudian tibalah di pertandingan yang keempat antara Shen melawan Yamcha. Pada awal pertarungan, Shen sudah melakukan kuda-kuda yang konyol sampai membuat Yamcha tertawa. Shen pun maju duluan dan mencoba menyerang Yamcha. Seketika dia terpleset dan dengan mudah dihindari oleh Yamcha. Tapi tidak disangka, kakinya yang terpleset menendang Yamcha dengan kerasnya sampai membuat Yamcha merasa terluka. Shen sampai meminta maaf karena tidak sengaja. Yamcha merasa kesal dan langsung mencoba balik menyerang. Tapi lagi-lagi Shen tidak sengaja melukai Yamcha.
Hal ini pun akhirnya membuat Yamcha merasa curiga, sampai dia mengatakan kalau dia akan menyerang Shen dengan sungguh-sungguh. Tanpa disangka, Shen pun tiba-tiba langsung berubah serius. Dia menyerang terlebih dahulu dan membuat Yamcha terpental. Akhirnya semua penonton yang tadinya selalu tertawa melihat tingkah laku Shen yang konyol langsung terdiam dengan Shen yang jadi serius. Yajirobe dari tempat penonton mengatakan bahwa instingnya benar kalau Shen bukanlah hanya seorang petarung biasa. Yamcha langsung menyerang dengan sekuat tenaga, tapi Shen di luar dugaan dengan mudahnya menghalau semua pukulan Yamcha dan bahkan membuatnya terjatuh. Yamcha akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dia mengeluarkan bola sinar dari tangannya dan dengan cepat melemparkan bola sinar ke arah Shen. Langsung bola sinar itu berhasil memukul Shen, sampai semuanya mengira Shen akan kalah. Namun dengan cepat, Shen bergerak cepat berlari dan memukul Yamcha, sampai membuat Yamcha terhentak dan perlahan mundur sampai dirinya terjatuh keluar arena. Semuanya kembali dibuat terkejut dengan kemenangan Shen. Goku yang curiga dengan Shen perlahan menyadari bahwa sosok di balik Shen adalah Kami-sama yang menyamar. Akhirnya tersisa 4 petarung lagi yang akan saling bertarung memperebutkan juara Tenkaichi Budokai kali ini. Nah, demikianlah cerita Dragon Ball kali ini. Cerita berikutnya adalah part terakhir dari cerita Dragon Ball yang mesti kamu ikutin, karena akan terjadi pertarungan yang dahsyat antara Goku dan Piccolo serta akhir dari cerita Dragon Ball. Jadi, jangan lupa untuk ikutin terus channel Dragon Ball First. Sampai jumpa dan terima kasih.